Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabita Heka Febrianti dengan NIM akhir 29. Saya dari jurusan S1 Kebidanan di Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang biolistrik. Jadi yang sebelumnya saya sudah menerangkan tentang materi biolistrik, tapi ini saya menerangkan lagi, tapi berbeda tema. Jadi di sini saya akan langsung share screen. Maaf, saya share screen-nya langsung dari Canva karena ternyata template-nya ini nggak bisa di-save. Ya, kita masuk ke materi biolistrik. Yang pertama yaitu ada pada saraf. Yang pertama, morfologi saraf atau definisi tentang sistem saraf yaitu sistem saraf adalah sistem koordinasi berupa penghantaran impuls saraf ke susunan saraf pusat, pemrosesan impuls saraf dan pemberi tanggapan rangsangan. Pada eh, Variati tahun 2006, sistem atau susunan saraf merupakan salah satu bagian terkecil dari organ dalam tubuh, tetapi merupakan bagian yang paling kompleks. Jadi di sebelah sini ada gambar dari sistem saraf yang sudah saya uh, taruh di PPT ini. Lanjut, yang kedua yaitu ada susunan sistem saraf. Yang pertama, sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Sementara sistem saraf tepi terdiri dari saraf otak, somatik, dan otonom. Kedua sistem ini bekerja sama untuk mengendalikan seluruh aktivitas di dalam tubuh, baik yang disadari maupun tidak disadari. Yang kedua yaitu ada sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi atau sistem saraf perifer adalah bagian dari sistem saraf yang di dalam sarafnya terdiri dari sel-sel yang membawa informasi ke sel saraf sensorik dan dari sel saraf motorik. Jadi dari saraf motorik ke sel saraf sensorik. Sistem saraf tepi atau SST yang terletak di luar otak dan sumsum tulang belakang. Kemudian ada sel-sel pada sistem saraf. Sistem saraf pada manusia terdiri dari dua komponen, yaitu sel saraf dan sel glial. Alat untuk menghantarkan impuls dari panca indera menuju otak yang selanjutnya oleh otak akan dikirim ke otot, sedangkan sel glial berfungsi sebagai pemberi nutrisi pada neuron. Kemudian ada mekanisme depolarisasi. Apa sih depolarisasi itu? Depolarisasi merupakan pengurangan potensi listrik melintasi membran plasma sel, terutama neuron, sehingga permukaan bagian dalam membran menjadi kurang negatif dalam kaitannya dengan permukaan luar. Atau bisa juga depolarisasi merupakan perubahan di dalam sel di mana terjadi pergeseran distribusi muatan listrik sehingga muatan negatif dari sel berkurang. Depolariasi sangat penting untuk fungsi banyak sel, komunikasi antar sel, dan fisiologi keseluruhan. Nah, selain ada depolarisasi, sekarang ada repolarisasi. Apa sih perbedaan depo dan repo? Oke, kita bahas repo sekarang. Repolarisasi adalah potensial aksi membran kembali ke potensial istirahatnya setelah mengalami depolarisasi. Kemudian ada penambatan potensial aksi. Potensial aksi adalah aliran ionik positif
dan negatif yang bergerak di membran sel. Langkah awal pengolahan informasi indera adalah transformasi energi stimulus menjadi potensial reseptor, lalu menjadi potensial aksi pada serabut saraf. Pola potensial aksi merupakan kode informasi mengenai dunia, walaupun kadang-kadang kode yang disampaikan berbeda dari yang akan disampaikan. Potensi aksi pada potensi aksi ada pada tiap hewan. Kemudian ada mekanisme sinyal listrik dari otot. Mekanisme kontraksi dan relaksasi ini yang menghasilkan gerakan pada otot untuk mengendalikan pergerakan rangka otot gerak pada tubuh kita, seperti tungkai dan kaki, lengan dan tangan, jari, dan sebagainya. Kemudian ada mekanisme sinyal listrik dari jantung. Yang pertama yaitu gerakan ritmis jantung dikendalikan oleh sebuah sinyal listrik yang diprakarsai oleh rangsangan spontan dari sel-sel otot, khusus yang terletak di natrium kanan. Yang kedua, sel-sel ini membentuk simpul sinoatrial atau SA atau alat pacu jantung alami. SA node atau secara berkala sekitar 72 kali per menit. Sinyal listrik dari SA node memulai depolarisasi saraf dan otot dari atrium kedua, menyebabkan atrium berkontraksi dan menarik darah dari dalam ventrikel sehingga terjadilah repolarisasi dari atrium tersebut. Kemudian selanjutnya sinyal listrik lolos antiventrikular atau AV node yang memulai depolarisasi ventrikel kanan dan kiri, menyebabkan kontraksi dan paksa darah masuk ke dalam paru-paru dan sirkulasi umum. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi laju kelistrikan saraf. Yang pertama ada diameter serabut saraf, yaitu sel saraf yang memiliki diameter besar akan lebih cepat merambatkan impuls dibandingkan dengan sel saraf yang memiliki diameter kecil. Yang kedua ada selubung mielin. Daerah akson yang tertutup mielin akan menghantarkan impuls lebih cepat dibandingkan dengan akson yang tidak tertutup mielin. Selanjutnya ada temperatur. Hingga ambang batas tertentu, temperatur yang lebih tinggi akan mempercepat pengiriman dibandingkan dengan rendah. Hal tersebut dibuktikan dengan ketika suhu cepatnya perambatan impuls pada hewan homoiton seperti mamalia dibandingkan hewan berdarah dingin atau poikiloterm seperti reptilia atau amfibia. Kemudian ada lekung refleks saraf. Yang pertama yaitu mekanisme penghantar impuls pada lekung refleks saraf. Mekanisme gerak refleks merupakan suatu gerakan yang akan terjadi secara tiba-tiba di luar kesadaran kita. Refleks flexor atau penarikan kembali tangan secara refleks dari rangsangan yang sangat berbahaya merupakan suatu reaksi pelindungan. Gerak refleks merupakan suatu bagian dari mekanisme pertahanan tubuh atau juga terjadi jauh lebih cepat dari gerak sadar, misalnya menutup mata saat akan terkena debu. Kemudian, untuk dapat terjadinya gerak refleks, maka dibutuhkan struktur sebagai berikut, yaitu organ sensorik yang banyak menerima impuls, contohnya kulit. Kemudian ada jantung. Yang pertama, morfologi jantung. Pengertian jantung adalah organ vital yang berfungsi sebagai pemompa darah, memenuhi kebutuhan oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh. Apabila jantung mengalami gangguan, peredaran darah dalam tubuh dapat terganggu, sehingga menjaga kesehatan jantung sangatlah penting agar terhindar dari berbagai jenis penyakit jantung.
Mekanisme kerja jantung yang pertama yaitu sirkulasi darah yang dipompa jantung berasal dari tubuh ke jantung, kemudian paru-paru mengirim kembali ke jantung lalu dialirkan ke seluruh tubuh. Ada juga yang cara kerja jantung, darah memasuki jantung melalui dua vena besar yaitu vena cava inferior dan vena cava superior, mengosongkan darah yang minim oksigen dari tubuh ke atrium kanan jantung. Setelah itu atrium berkontraksi dan darah mengalir dari atrium kanan ke ventrikel kanan melalui katup trikuspid yang terbuka. Kemudian ada fungsi jantung. Fungsi utama jantung adalah untuk memompa darah ke seluruh tubuh dan menampungnya kembali setelah organ paru-paru membersihkan darah tersebut. Yang kedua ada konduksi jantung. Sistem konduksi jantung terdiri dari otot-otot jantung khusus yang termodifikasi dan mampu menghasilkan aktivitas listrik secara spontan dan menghantarkannya ke seluruh bagian otot jantung. Listrik yang dihasilkan dan diantarkan ke seluruh otot jantung secara cepat dan terkoordinasi. Tiga perbedaan otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Yang pertama itu otot lurik. Otot lurik adalah jenis otot yang melekat dan menutupi rangka tubuh. Oleh sebab itu, otot lurik juga disebut otot rangka. Alasan mengapa disebut otot lurik karena sel otot ini memiliki bagian yang gelap dan terang atau memberikan penampakan seperti lurik. Contoh otot lurik di tubuh manusia yang mudah dilihat adalah otot bisep dan tricep. Yang kedua ada otot polos. Otot polos adalah salah satu jaringan yang dapat ditemukan pada hampir seluruh organ tubuh. Otot polos akan berkontraksi secara tidak sadar dan bekerja atas perintah kebutuhan, contohnya gerakan peristaltik dan lambung, dan gerakan peristaltik pada lambung dan saluran pencernaan. Contoh otot polos yaitu otot polos adalah salah satu jaringan. Contoh otot polos adalah Oke, lanjut. Contoh otot polos adalah usus halus, lambung, pembuluh darah, saluran pernafasan, dinding rahim, dan bagian lainnya. Yang terakhir yaitu ada otot jantung. Otot jantung adalah penyusun dinding jantung yang bertugas memompa darah menuju jantung dan sebaliknya. Sehingga optimal atau tidaknya cara kerja otot jantung akan berpengaruh pada pasokan darah ke seluruh tubuh. Fungsi otot jantung bagi manusia adalah memompa darah menuju jantung dan sebaliknya. Otot ini mendapatkan pasokan dari dua penghulu utama keluar dari aorta yaitu arteri koroner dan koroner kanan dan kiri. Oh iya, ini tadi otot jantung ya. Otot jantung terletak pada jantung. Terima kasih. Baik, segini dulu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.